Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penerapan persamaan nonlinier dalam bidang ilmu teknik informatika. Saat ini, matematika banyak diterapkan dalam kehidupan nyata, sehingga tidak heran jika banyak persoalan yang muncul berkaitan dengan penerapan matematika tersebut. Banyak metode yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, namun terkadang persoalan-persoalan tersebut sulit atau bahkan tidak bisa diselesaikan secara analisis, sehingga diperlukan metode lain yang memformulasikan persoalan matematika tersebut sehingga dapat diselesaikan dengan menggunakan persoalan-persoalan aritmatika. Metode ini sering disebut juga dengan metode numeris. Metode numeris banyak dipakai untuk menyelesaikan persamaan baik linear maupun nonlinear. Persamaan nonlinier dapat diartikan sebagai persamaan yang tidak mengandung syarat seperti persamaan linear, sehingga persamaan nonlinier dapat merupakan persamaan yang memiliki pangkat selain satu, misal x kuadrat, x pangkat 3, dan seterusnya. Persamaan yang mempunyai produk dua variabel, misal xy. Dalam penyelesaian persamaan nonlinier diperlukan akar-akar persamaan nonlinier, di mana akar tersebut adalah fx sama dengan 0 merupakan nilai x yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa akar-akar penyelesaian persamaan nonlinier merupakan titik potong antar kurva fx dengan sumbu x. Sistem persamaan nonlinier dapat pula menyajikan jumlah data secara banyak dengan pengerjaan yang simpel jika dikerjakan menggunakan software PC seperti RStudio, MATLAB, GNU Octave, Microsoft Excel, dan lain sebagainya. Penerapan persamaan nonlinier dalam bidang teknik informatika adalah untuk membuat desain software pada tahapan menentukan struktur data, arsitektur perangkat lunak, antarmuka, dan algoritmanya. Perancangan pembuatan perangkat lunak, penyelesaian persamaan nonlinier dengan beberapa metode seperti bisection dan literasi fixed point, terdiri dari use case diagram dan activity diagram. Use case diagram atau UCD menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh perangkat lunak penyelesaian persamaan nonlinier dengan metode bisection dan iterasi fixed point. UCD menjadi dokumen kerja dari user. Pada sistem yang dibuat, terdapat dua submenu pilihan, yaitu submenu metode bisection dan submenu metode iterasi fixed point. Fungsi dari use case diagram sebagai berikut. Yang pertama, berguna memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Yang kedua, mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Yang ketiga, sebagai bridge atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Manfaat dari use case diantaranya, yang pertama, menggunakannya sebagai kebutuhan verifikasi. Yang kedua, menjadi gambaran interface dari sebuah sistem karena setiap sistem yang dibangun haruslah memiliki interface. Yang ketiga, mengidentifikasikan siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem serta apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Yang keempat, memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem sehingga tidak membingungkan. Kelima, memudahkan proses komunikasi antara domain expert dan end user. Untuk membuat sebuah use case diagram, tentunya membutuhkan tools atau aplikasi. Berikut ini beberapa aplikasi yang dapat digunakan seperti Draw.io, StarUML, Visio, dan UMLab. Contoh dari use case diagram, yang pertama ada pembayaran OVO. OVO adalah aplikasi pintar yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi yang biasa disebut OVO Cash, serta berfungsi untuk mengumpulkan poin di banyak tempat OVO Point. Ini contoh use case diagram studi kasus pada OVO. Yang pertama ada user, orang yang dapat mengakses atau menggunakan aplikasi OVO, mulai dari login ke aplikasi hingga melakukan aksi terhadap aplikasi seperti top up saldo, transfer, dan payment. Yang kedua ada register. Register merupakan langkah pertama yang dilakukan user ketika ia tidak mempunyai akses pada aplikasi OVO, mendaftarkan data diri ke dalam aplikasi agar dikenali. Yang ketiga ada login. Setelah mendapatkan akun, user harus melakukan login agar dapat mengakses berbagai fitur aplikasi OVO.
Yang keempat ada top up, suatu kegiatan yang dilakukan user untuk mengisi ulang saldo OVO. Terdapat dua pilihan alternatif untuk melakukan top up saldo, yaitu melalui ATM atau internet banking. Yang kelima ada transfer. Transfer berfungsi untuk mengirim atau membagikan saldo dalam aplikasi OVO ke pengguna lain, baik sesama OVO atau ke rekening tertentu. Yang keenam ada payment. Ketika user memilih menu payment, maka user dapat melakukan pembayaran lewat aplikasi. Contoh kedua yaitu mesin ATM. Use case yang ada seperti session, transaksi, transfer, tarik tunai, cek saldo, sistem startup, dan sistem shutdown. Yang pertama ada sistem startup. Sistem ini akan dihidupkan oleh operator ketika mengarahkan switch ke posisi on. Operator akan memasukkan sejumlah uang yang tersedia pada brankas ATM, sehingga mesin pun dapat terkoneksi ke bank dan nasabah dapat melakukan berbagai transaksi pada mesin ATM. Yang kedua ada sistem shutdown. Sistem akan dimatikan ketika operator sudah memastikan bahwa tidak ada lagi nasabah yang menggunakan mesin, dan biasanya ketika akan melakukan maintenance, caranya dengan mengarahkan switch ke posisi off. Yang ketiga ada session. Session akan dimulai ketika nasabah memasukkan kartu ATM ke mesin ATM sampai kartu ATM dicabut dari mesin ATM. Yang keempat ada transaksi. Transaksi yang meliputi transfer, tarik tunai, dan cek saldo. Yang kelima ada transfer. Transfer terbagi menjadi dua, yaitu transfer antara sesama bank atau berbeda bank. Jika transfer berbeda bank, maka diperlukan memasukkan kode bank tujuan. Yang keenam ada tarik tunai. Tarik tunai merupakan proses menarik uang dari saldo, biasanya tertera pada menu tampilan utama. Yang terakhir ada cek saldo. Cek saldo berfungsi untuk mendapatkan suatu informasi pada rekening seorang nasabah terkait saldo yang dimiliki. Diagram activity yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada suatu sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Bisa dilihat dari gambar sampingnya itu. Yaitu yang pertama bagian gudang. Bagian gudang memberikan informasi data barang yang akan dipesan. Selanjutnya dilanjutkan kepada bagian pembelian. Barang pembelian menerima informasi dan membuat SPP yang diteruskan kepada supplier. Supplier menerima SPP, kemudian mengirimkan barang disertai faktur. Kemudian supplier mengembalikan lagi kepada bagian gudang, dan begitu seterusnya. Maksud dari gambar tersebut yaitu runtutan proses dari suatu sistem bisnis digambarkan secara vertikal atau berurutan. Kemudian diagram activity itu juga berfungsi untuk menunjukkan aktivitas proses pada suatu sistem secara berurutan, dan juga diagram activity dibuat dan disusun berdasarkan use case. Tujuan dari activity diagram yaitu menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses, dan juga di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling, yaitu memperlihatkan urutan proses bisnis. Yang ketiga, proses dalam memahami proses. Yang ketiga, mudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Yang keempat, merupakan metode perencanaan yang terstruktur, yaitu mirip dengan flowchart maupun data flow diagram. Yang kelima, diagram activity berfungsi untuk mengetahui tujuan dari diagram activity yaitu mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case atau diagram yang dibuat sebelumnya. Contoh dari activity diagram supplier yaitu sebagai berikut. Admin login
masuk ke sistem. Kemudian sistem akan merespon secara otomatis dan terverifikasi. Jika username dan password benar, maka akan masuk ke menu utama. Kemudian supplier menginput data dan data akan disimpan dalam database secara otomatis. Selanjutnya admin dapat melihat data yang muncul agar selanjutnya dapat dicetak. Terakhir, admin mencetak data tersebut dan menerimanya. Berikut penjelasan tentang aplikasi yang dapat digunakan. Aplikasi yang menggunakan sistem persamaan non-linear. Yang pertama ada aplikasi untuk penunjuk arah seperti Google Maps, GPS navigation, dan aplikasi lainnya. Ada juga aplikasi pengolahan data grafik seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Casprint, dan lain-lain.